berawal dari ceritanya begini. Tahun 2011 saya kebetulan kena serangan jantung. Waktu saya itu masih kerja di Pertamina. Dibawalah saya ke Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo di Unhas. Nah, ketika di angiografi waktu itu, ternyata di jantung saya ada 3 penyempitan. Nah, waktu itu namanya dokter Hakim, saya dikasih obat seumur hidup. Karena belum dipasang cincin. Mau dipasang cincin tapi saya tolak. Saya bilang jangan, kalau bisa saya minum obat saja dok. Dikasihlah obat untuk minum seumur hidup waktu itu. Nah, tahun 2014, Februari tahun 2014 di Pertamina Jalan Garuda, saya kebetulan kena serangan jantung lagi habis olahraga. Dibawalah ambulan. Saya masih waktu itu namanya Awal Bros. Rumah sakit Awal Bros, ditangani sama dokter, namanya dokter Bapak waktu itu. Di angiografi kembali, ternyata di jantung saya bukan cuma 3, malah bertambah jadi 5. Padahal saya sudah rutin minum obat. Nah mungkin memang karena sering saya juga lupa minum atau ya karena kesibukan sering diurus luar kota. Nah waktu itu divonislah saya untuk bypass. Kalau tidak mau pas harus pasang cincin. Tapi waktu itu karena kami di Pertamina juga ada rumah sakit namanya RSPP, Rumah Sakit Pertamina Pusat. Dokter kami konsultasi dan saya juga konsultasi ke Jakarta, dipanggillah bahwa ayo berangkat ke Jakarta saja. Nah akhirnya kesimpulannya November 2014 dibawalah saya ke Jakarta di Rumah Sakit Pertamina Pusat. Waktu itu Rumah Sakit Pertamina Pusat saya kebetulan dirujuk ke Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Nah di Jantung Harapan Kita di angiografi kembali ternyata bukannya 5 penyempitan tetapi ada 6. Nah waktu itu kebetulan anak saya kasih naik di Facebook bahwa bapak sudah di Rumah Sakit Jantung Harapan Kita akan dioperasi bypass. Nah secara kebetulan juga di Facebook dilihat oleh yang namanya Dr. Andi Nurlinda, Wakil Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat UMI. Dia bilang begini Pak MJ, itu kalau mau dioperasi orang biasanya tidak langsung dioperasi, ada waktu jeda 3 bulan. Nah kalau nanti tiba di Makassar, kita ngobrol-ngobrol. Nah tibalah saya di Makassar, saya langsung ketemu. Di mana kita ketemu? Di Dapur Sulawesi di Makassar. Ketemulah waktu itu ngobrol-ngobrol. Mulai siang sampai malam saya ngobrol tentang penyakit saya. Akhirnya dia bilang, coba transfer faktor ini. Setelah dia cerita panjang lebar, saya sudah tertarik. Tapi waktu dia bilang, di mana saya dapat, di apotek mana? Tolong kasih namanya apa saja saya beli. Dia bilang, oh tidak ada dijual di apotek. Saya kaget. Saya bilang, jadi mendapatkannya bagaimana? Dia bilang, ya kita harus daftar, dia singgung bahwa, saya bilang multi level ya. Begitu dia bilang, bukan juga dia bilang multi level, tapi saya bilang, ya kalau begitu ya pasti multi level. Saya kurang tertarik waktu itu, waktu dia bilang, tidak ada di apotek. Saya bilang, kok ada produk tidak ada di apotek? Nah akhirnya saya kembali ke rumah, saya pelajari, saya buka di internet, saya pelajari kembali. Pagi-pagi saya langsung telepon kembali, Bu Andi, bisa ketemu kembali. Dia, oh bisa, sangat bisa katanya. Nah, disitulah saya mulai, dia bilang coba produk ini. Saya coba produk itu kurang lebih 3 bulan. Nah, sampai waktunya mau kembali untuk hanya untuk di bypass, dia bilang dokter tidak perlu ke Jakarta dulu, kita cek dulu di laboratorium Makassar saja. Jangan sampai katanya karena kalau tiba di sana nantinya pasti dikasih treatment juga, di kateterisasi lagi. Nah, tibalah di jalan Sungai Sadang, di sana ada laboratorium pusat, saya lupa namanya. Prodia betul. Bukan Prodia, satunya ada di Sungai Sadang. Bukan Prodia yang besar itu. Nah di situ saya treadmill biasanya itu yang ada yang mendak. Biasanya saya cuma 15 menit nggak sanggup. Nggak bisa lagi sudah ngos-ngosan kosong. Nah sampai selesai, sampai mendaki begini, selesai saya masih sanggup. Nah akhirnya di tes sama dokter, dia bilang pasti ada sesuatu yang yang ajaib terhadap diri Anda itu. Saya ambil botol, saya bilang saya minum ini dok. Apa ini? Saya bilang ya transfer faktor.
pernah dengar tapi belum jelas. Nah, saya bercerita lah tadi seperti apa yang diceritakan Pak Agung, dan kebetulan sudah ada ilmu, sudah sering saya bertanya, bahkan sudah saya konsumsi juga. Nah, waktu itu saya tidak perlu berangkat lagi ke Jakarta, karena untuk apa berangkat ke Jakarta? Karena sudah dinyatakan sehat. Nah, mulailah waktu itu saya dinyatakan sehat, tidak perlu lagi DWPAS, karena di Pertamina ada aturannya, setiap due kita, tanggal kita masuk, 1 tahun kemudian kita harus check up secara keseluruhan. Saya kembali check up, waktu itu masih kembali ke awal bros lagi. Di awal bros itu, memang tidak semua yang 6 itu langsung tidak ada penyumbatan, masih ada. Tetapi dokter yang saya lupa namanya, siapa lagi di Siloam, dia bilang benar, tapi saya geleng-geleng kepala, katanya lihat ini bapak ini. Nah, ada katanya cuma 1, 2 saja penyempitan, 3 penyempitan, sudah lewat semua. Nah, bapak ini masih ada sebenarnya, tapi kok masih bisa? Itulah tadi seperti apa yang diceritakan, bahwa ada namanya NKZ, natural killer, kemudian ada untuk memperbaharui sel-sel kembali sambil mengobati yang sudah rusak. Nah, mungkin itulah. Tapi dokter memang bilang, kemungkinan inilah yang dinamakan apalagi dok, yang kalau tersumbat jalannya, tetapi dibuat jalur baru lagi. Bypass. Ya. Kolateral, betul ya. Inilah mungkin yang namanya kolateral. Masih ada yang